podcast Berjuang Sehat. Sedia payung sebelum hujan. Aduh guys, kayaknya saya kesepian nih hari ini. Saya sendirian dan gak ditemani sama Fadil karena mungkin dia berhalangan hadir ya. Tapi gak usah khawatir karena kita akan kedatangan langsung 2 narasumber ke sini untuk menemani saya hari ini. Jadi saya tidak akan merasa sendirian. Aduh, kok jadi kayak gempa ya guys? Kok ada gempa gini ya? Halo Berjuang Sehat. Ternyata dia muncul tiba-tiba nih guys. Kaget saya gara-gara dia muncul Pasti tiba-tiba. kakak merasa kehilangan kan? Iya. Aku gak ada di podcast Saya ini. sendirian. Saya jadinya bingung nih mau ngapain karena sendirian. Masya Ya Allah. Memang aku tuh membawa solusi Iya. sih. Tapi kok bajunya agak lain nih hari ini. Baju dia. baru. Baju baru. Iya. Tapi ini kayak bajunya kayak yang kemarin bintang tamu kita nih, narasumber Oh, iya? kita nih guys. Oh iya. Boleh lah tengok di belakangnya apa sih tulisannya. Oh sama dong berarti kayak kakak kemarin ya Dil ya. Iya dong. Berarti ini identitasnya sudah terbuka ya Fadil ya. Karena kemarin udah di spill dikit-dikit. Iya, pasulkan aja Siapa ya. saya gitu. Jadi ya udahlah ya. Tapi kita ada satu lagi kedatangan bintang Oh, tamu iya? Fadil. Sejak gempa-gempa Fadil datang tadi, Wah. kita udah nyediain narasumber juga. Siapa tuh? Nah, biar gak buang-buang waktu dan lama, kita panggil aja langsung narasumber kita ya di. Boleh. Pakai mantra. Pakai mantra aja enggak? Pakai dong. Pakai mantra ya. Oke, kita pakai mantra Iya. kayak biasa ya guys ya. Transformasi mutu layanan. Udah ada abang kece berkacamata Nambah di sini lagi ya. nih, jadi saya gak sendirian. Ya Allah. Udah rame. Iya. Tapi ngomong-ngomong abang ini siapa nih Bang? Perkenalkan deh sama sobat-sobat pejuang sehat kita. Baik, saya Wanda Grafika. Saya karyawan swasta. Saya kemari merasa terpanggil karena ingin bercerita sedikit tentang pengalaman saya setelah menjadi peserta BPJS Kesehatan. Wah, cerita apa nih Bang? Kayaknya seru nih Pengalaman ceritanya. apa? Iya. Pengalaman baik atau buruk dulu nih bang? Selama saya menjadi peserta BPJS Kesehatan, lebih banyak pengalaman baiknya ya. Wah, Alhamdulillah. banget ya. Ini sudah benar-benar bermanfaat nih bagi para pesertanya. Boleh pinjam-pinjam tadi? Anggap aja rumah sendiri. Cemilan itu bisa cemilan dimakan kan. kok. Minumnya ntar kita panggil Iya. lagi ya. Bang Noknya belum datang ya. Bapaknya belum Iya. datang. Boleh nggak Bang? Ceritanya apa nih Bang? Mau yang Bang ceritakan, mau sampaikan sini apa nih? Yang dari tidak enaknya atau yang enaknya dulu ya? Dari Sebenarnya yang kayak lebih gini nggak? Lebih pengalaman abang nggak sih? Mm-mm. Pengalaman abang menjadi pengalaman terbaru deh, Iya. pengalaman terbaru nih tentang BPJS yang mungkin bisa abang pakai sebulan atau 2 bulan belakangan ini gitu, atau yang terbaru gitu. Saya menjadi peserta BPJS itu sudah lama ya. Yang paling rutin itu kacamata. Oh kacamata. Kacamata saya setiap 2 tahun sekali kan ganti. Iya. Saya menggunakan itu. Dan yang paling terbaru itu untuk BPJS, alhamdulillah karena dengan BPJS ini saya terbantu. Kemarin baru saja anak saya masuk rumah sakit karena ada insiden lah, kecelakaan di rumah, tabrakan dengan ibunya. Oh kok ini kayak tabrakan ibu ini kayak agak ini ya? Rancu ya? Maksudnya iya, maksudnya Bingung tabrakan nih, ibunya yang nabrak atau gimana Iya, gitu. lukanya yang mana nih Bang? Sampai tabrakan sama ibunya. Kejadiannya itu saya juga tidak tahu pastinya gimana. Yang pasti malam itu lagi di rumah biasa nyantai, tiba-tiba ditelepon dengan mama saya. Jadi anak-anak ini tadinya main ke rumah orang tua saya, terus ditelepon sama mama saya, anak saya tabrakan sama ibunya, jatuh, kepalanya terbentur, terus mimisan gitu. Langsung terbentur langsung mimisan gitu. Iya. Jadi kalau misalnya luka-luka di belakang kepalanya itu ada nggak sih? Luka tidak ada, cuman jendol besar di kepalanya. Terus karena dibilang mimisan, saya takut kan. Takut kenapa-napa gitu ya. Saya tahu Iya, iya. kenapa. Jadi saya bawalah ke klinik, saya terdaftar. Di Vaskes abang Iya, di terdaftar Vaskes ya. saya terdaftar.
Pada saat insiden itu yang paling pertama kali abang lakuin itu apa sih? Entah dia membawa dulu ke SKTP terdekat atau karena panik langsung bawa ini ke rumah sakit gitu? Saya bawa dulu ke SKTP terdekat, di mana berarti saya itu terdaftar puskesmas di ya. rumah, kebetulan dokter keluarga kan. Jadi malam itu dia masih buka sekitar habis maghrib kalau nggak salah, habis maghrib sebelum isya gitu. Saya bawa, dan dokternya menyarankan itu langsung ke IGD. IGD. Karena Itu langsung harus ya, dilatih karena diri ya. dokternya sudah meriksa bagian kepalanya tuh ada yang lembek, lebam, karena pun saya pun ada bilang juga mengeluarkan Mimisan ya. misal darah dari hidungnya. Terus ditanya juga ada muntah atau enggak. Saya juga nanya ke orang tua, belum ada. Jadi langsung ke IGD, diberi pelayanan dengan dokter di IGD. Disitulah saya merasa terbantu dengan BPJS ini. Alhamdulillah, pas waktu di IGD, kita kalau buru-buru tuh kan lupa tuh bawa dompet, bawa ini, bawa itu. Nggak bawa berkas-berkas lah ya Tidak bawa Bang, ya. berkas, cuma bawa HP. Dan alhamdulillah dengan menggunakan HP yang ada mobil JKN ya. Iya, Mobil benar. JKN ya. Benar. Berarti- Pelayanan bisa pakai mobil JKN Oh, sekarang. berarti yang kemarin dibilang dari aplikasi Mobile JKN itu ya Dil ya? Iya, karena kan di mobil JKN udah ada kartu peserta. Karena dia sekarang akses layanan itu cuman cukup pakai NIK aja. Oh, Nick dan juga sama ya dari Mobile JKN. Benar. itu. Jadi kalau misalnya satu orang udah terdaftar di mobil JKN, nanti dia tinggal ada tuh muncul nih nama-nama. Kalau misalnya satu kartu keluarga gitu. Misalnya ini kan Bang Wanda, di info pesertanya pasti ada tuh nanti muncul nama Nama, siapa, nama registrasinya. anak, nama istri gitu. Jadi cukup bawa MJKN aja sebenarnya, karena itu paling gampang sih Kak. Nggak usah bawa dompet, kita bawa HP aja udah bisa. Karena gitu. HP nggak akan mungkin tertinggal ya Bang. Iya. Ya, HP itu kayak nyawa kedua gitu. Terbawa aja Ya, HP-nya. kalau menghubungi juga kan. Benar. Jadi dengan mobil JKN itu langsung diberi pelayanan, dan dokter IGD-nya menyarankan untuk dirawat inap. Berapa lama tuh Bang dirawat inap? Dirawat inapnya itu di IGD-nya selama 1 malam karena kebetulan ruangannya penuh. Dan yang saya terima kasih juga dengan BPJS, walaupun ruangan penuh diupayakan tuh sama orang rumah sakitnya untuk masuk ke ruangan. Kemarin di ruangan picu kalau nggak salah. Wah, lucu ya. Picu. Tapi sebenarnya pun kondisi anak nggak terlalu mengkhawatirkan karena biar nyaman mungkin ya. Biar nggak crowded banget di rumah sakit ya Bang ya, di IGD ya. Nah, kan abang kan anaknya dirawat nih di Picu. Nah, yang abang sebutkan 1 hari nih 1 malam. Nah, itu ada nggak sih bang dari dokter atau pihak rumah sakit yang ngasih batasan nih untuk rawat inapnya? Seperti misalnya kita sering dengar nih, batas rawat inapnya hanya 3 hari, baru setelah itu pulang. Ada nggak sih bang merasakan seperti itu selama waktu anak abang dirawat? Tidak ada ya. Selama saya di rumah sakit, baik itu perawat ataupun dokternya tidak ada menyebutkan hari, beberapa hari, mau 2 hari, 3 hari untuk harus pulang. Tidak pernah. Bahkan ada yang teman yang satu kamar, dia kan kalau nggak salah saya dia buka pen. Buka pen dan dia merasa sudah baikan dan dia mau pulang dan dokternya tidak boleh pulang. Berarti tidak disarankan sama dokter? Tidak disarankan. Kalau memang pasiennya belum boleh pulang, dokternya juga tidak boleh pulang juga gitu. Jadi benar pernyataan dari Bang Wanda bahwasanya BPJS itu tidak pernah menargetkan bahwasanya pasiennya itu harus dirawat 3 hari, 5 hari, melainkan indikasi dokter. Jadi kalau misalnya dokternya memang belum membolehkan pasien pulang, ya tidak usah pulang gitu. Bahkan 1 bulan pun tetap kok dijamin oleh BPJS Kesehatan. Berarti real ya, dari lapangan aja sudah mengatakan ya memang tidak ada batasan hari ya Sobat Pejuang Sehat ya. Jadi semuanya berdasarkan dari indikasi dokter nih. Kalau kata dokternya belum boleh pulang, berarti kita tidak boleh pulang. Berarti benar ya. Berarti sesuai dengan kondisi yang di lapangan ya Dil ya. Betul, kecuali APSK atas permintaan sendiri. Tapi Kalau- biasanya PS itu ada tanda tangan nggak sih? Ada surat pernyataan nggak kalau dari Tentu karena itu kan udah di luar dari indikasi dokter ya, bahwasanya pasiennya memang udah mau pulang nih, atau memang mungkin pasiennya udah merasa sehat gitu. Jadi nanti mungkin ada dokter yang menyarankan untuk dirawat lagi
lagi. Tapi kalau memang pasiennya ingin tetap untuk pulang, mungkin nanti ada formulir-formulir atau administrasi yang harus diselesaikan di rumah sakit. Karena memang permintaan sendiri ya. Nah, sedikit informasi nih Kak. Jadi kalau misalnya pasien pengen pulang atas permintaan sendiri dan terjadi apa-apa di rumah atau di luar dari wilayah Vaskes, itu kan udah di luar dari indikasi dokter. Nah, itu udah tidak ada sangkut pautnya lagi dengan BPJS. Nah, Bang, waktu Abang nih masuk ke IGD nih bawaan Abang. Nah, ada nggak sih yang petugas-petugas rumah sakit itu minta berkas-berkas itu kayak fotokopi KTP, fotokopi KK, masih ada nggak sih Bang diminta dari pihak rumah sakitnya? Seingat saya tidak ada ya, karena pas waktu menggunakan handphone itu mobil CKN tadi ya, mobil CKN, setelah itu anak saya langsung diberi pelayanan di infus dan ditanya dia diagnosanya, sudah selesai, tinggal nunggu ke kamar aja. Berarti memang nggak dipersulit sama sekali ya Bang ya? Berarti Tidak. cuman bawa mobil JKN, kartu itu langsung dilayani Bang. Berarti Betul. memang udah seperti kayak gitu ya juga. Berarti nggak ada minta-minta fotokopi ya? Benar kan Azla. Karena kan kemarin juga Kak Ajar dan Kak Lida udah menjelaskan ya di janji layanan tidak ada meminta fotokopi KTP atau kartu keluarga lagi. Jadi kita kan bisa akses layanan cukup pakai ini aja. Berarti memang sudah gampang ya? Udah Nggak ada gampang. dipersulit sama sekali ya? Jadi Bang, selama Abang pakai nah kan di anak Abang kan dijamin sama BPJS Kesehatan. Ada nggak sih Bang penambahan iuran biaya atau mereka nambah biaya gitu saat dirawat di rumah sakit gitu? Sewaktu dirawat di rumah Iya. sakit, tidak ada ya. Kemarin pas waktu pulang kami tidak ada diminta apapun, sepeser pun uang tidak ada, paling cuma ditunggu obat aja ya. Oh, Karena obat aja ya. cuma disuruh nunggu obat. Berarti memang semuanya dijamin seluruh dari BPJS Kesehatan Bang ya. Oh, berarti benar ya Dil ya? Nggak ada lagi minta-minta iur biaya ya Dil ya kalau pakai BPJS Kesehatan ya? benar. Karena semua udah di cover oleh BPJS kecuali kalau misalnya ada iur biaya itu penambahan di hak kelas Kak. Misalnya nih kita kelas 2 pengen naik ke kelas 1, nanti kan ada selisih dari hak kelasnya itu baru yang dibayarkan oleh peserta. Dan itu pun ada aturan-aturannya lagi. Bahwa berarti ada aturan-aturannya juga ya? Enggak yang sembarang minta duit nih, sini duit mau nambah kelas kan gitu. Oh, nggak gitu ya? Enggak Berarti gitu. udah ada peraturan tersendiri ya? Ada terkait peraturannya iur? lagi. Oh. Dan kalau misalnya nih abangnya dapat pelayanan tidak baik, misalnya dia diminta juga nih uang untuk beli obat, karena tuh semua obat itu udah di cover oleh BPJS. Pastinya abang nggak diminta kan? Ada. Semua di cover sama BPJS seperti itu. Jadi Bang, berarti waktu istri Abang melahirkan menggunakan BPJS Kesehatan juga Bang? Diminta juga sama bidannya, diminta kartu BPJS diminta. Itu Abang pakai yang istrinya normal kah atau sesar atau bagaimana nih Bang? Alhamdulillah tiga anak saya normal ya. Wah, Abang sudah tiga ternyata ya? Saya kira masih satu loh anaknya. Saya kira baru nikah. Kalau baru tiga kan tadi Abang ini udah bilang anaknya baru masuk rumah sakit Padi. Lupa. Oh, Cepat banget lupa ya. tiga. Iya, alhamdulillah ada 3. Banyak rupanya anak-anak Abang ya. Berarti selama yang 3 itu normal semua Bang? Alhamdulillah normal semua. Dan semuanya dijamin sama BPJS Iya, Kesehatan. dijamin. Jadi Bang, selama anak Abang dirawat, apakah fasilitasnya itu memadai kah, nyaman kah yang Abang dapatkan? Karena kan ini kan dijamin sama BPJS. Sama seperti kayak orang-orang nih luar bilang, kalau pakai BPJS Kesehatan ruangnya yang kecil lah, ruangannya nggak bersih. Itu apa Abang dapatkan hal yang sama atau berbeda nih Bang? Kalau selama anak saya dirawat itu ruangannya sangat memadai, nyaman, dan dibilang kecil enggak ya, karena untuk orang tua saya kemarin kan sempat menjaga anak saya. Jadi beliau cerita juga ke saya, di rumah sakit itu enggak seperti dulu lah. Beliau bahkan merasa kedinginan itu pas waktu jaga anak karena AC-nya terlalu dingin mungkin ya kan. Ya seperti beliau udah berselimut tapi tetap merasa dingin juga. Karena dipicu itu ya Bang ya. Mungkin Iya. karena di wilayah picu nggak sih dia pakai AC yang karena terlalu picu kan dingin. harus tetap dingin Oh kan. iya, tapi kalau mungkin Ya, ruangan pasti lain yang masih tidak bisa ini ya. Kalau di ruang-ruang lain masih bisa kita minta untuk Iya. Ya, memang hari selanjutnya kan saya udah dipindahin nih. Hari selanjutnya di ruangan yang sesuai kelas saya itu. Jadi memang disesuaikan. Kalau ada pasien yang lain bilang minta ditinggikan ya sama dokter jaga atau perawat jaga itu ya
sesuaikan Berarti memang dengan pasien. memberikan pelayanan yang bagus lah ya Bagus, Bang, iya. walaupun menggunakan BPJS kita dapat bagus. Berarti dari pihak rumah sakit juga memang sudah memberikan pelayanan yang bagus ya, Dika. Oh, Berarti tidak ada benar. pembeda-bedaan nih antara Sudah ada BPJS dan diskriminasi Oh. nih antara BPJS ataupun umum, sudah digabung semua. Berarti memang benar nih ya guys. Berarti apa yang berita-berita di luar yang mengatakan kalau kita pakai BPJS itu kasihnya ruangan kecil lah, ruangannya nggak nyaman, berarti itu nggak benar ya. Nggak benar ya. sama sekali. Berarti walaupun kita menggunakan BPJS kesehatan, kita masih mendapatkan fasilitas kesehatan yang nyaman untuk kita dan untuk nyaman kan. keluarga kita yang mengalami sakit ya. Bahkan kalaupun nanti peserta atau pasien mendapatkan pelayanan yang tidak nyaman, boleh tuh Kak, gunanya kami, fungsinya kami. Berarti Ngadu sama kami. gitu. Berarti sobat pejuang sehat kalau ada masalah kendala ngadunya sama Fadil aja boleh, ya. cari aja saya. Saya di sekitar Langsa kok. Itu ngadunya seperti apa ya? Ngadunya gimana ya, melalui WhatsApp atau Oh, boleh. datang langsung atau gimana ya? Nah, di rumah sakit itu kan ada tuh poster BPJS 1, dan tentunya pasti ada dia 2 staf yang bertanggung jawab. Ada dia staf PIC dari rumah sakit dan juga ada dari BPJS Kesehatan. Nah, kalaupun memang tidak bertemu dengan kami di rumah sakit, boleh ngadu di PIC-nya rumah sakit, PIPP-nya rumah sakit, karena PIPP rumah sakit itu sudah dibekali oleh BPJS mengenai pengaduan peserta. Tapi jika kalau misalnya nggak dapat juga nih PIC rumah sakit, boleh telepon, tele, karena dia di poster itu terdapat nomor PIC rumah sakit dan PIC BPJS Kesehatan, seperti itu Kak. Nah, Bang Wanda kan udah lama nih sebagai peserta BPJS Kesehatan. Ada nggak sih Bang Abang mau nyampaikan saran nih untuk kedepannya untuk BPJS Kesehatan gitu? Sarannya? Penambahan atau apa nih? Atau harapan deh untuk Iya, BPJS benar. Kesehatan. Mungkin kalau harapan ada ya, harapannya ya mudah-mudahan BPJS Kesehatan tetap selalu ada untuk rakyat Indonesia yang pastinya, ya khususnya untuk kita di Aceh. Ya alhamdulillah kan kita di Aceh semua ditanggung ya, tanpa harus ada yang bayar ya. Seperti itu. Yang tanggungan pemerintahnya Iya, yang gratisnya itu. Ya mungkin kalau saya sebagai pekerja, saya yang dipotong tiap bulan itu saya tidak merasa terlalu berat. Untuk yang lain-lainnya, saudara saya yang mungkin pekerjaannya tidak terlalu memadai, dengan adanya yang gratis ini, program-program BPJS yang luar biasa ini, ya sangat terbantu lah seperti itu. Berarti memang mendapatkan keuntungan dan manfaat besar lah ya Bang ya sebagai peserta BPJS Kesehatan ya. Tapi Bang, selama Abang menggunakan BPJS Kesehatan nih, seperti ya istri melahirkan, anak juga dirawat, Abang juga mengganti kacamata setiap 2 tahun sekali ya. Nah, selama Abang menjadi peserta BPJS, ada nggak sih Bang pengalaman buruk yang Abang alami gitu dia dapat dari BPJS Kesehatan atau bahkan dari fasilitas-fasilitas kesehatan yang lain? Kalau pengalaman buruk udah lama kali sih rasanya. Saking udah bagusnya nih kayak Iya, BPJS Kesehatan udah ya, jadi lama udah Transformasi layanan ya Kak, udah perubahan. bagus banget ya, jadi udah nggak ada lagi ya. Nggak ingat sih sebenarnya. Karena memang sudah lama sekali ya Bang ya. Sudah lama kali, pas awal-awal kita dulu lah, awal-awal saya pertama kali jadi peserta BPJS itu sempet apa ya, dapat kelas yang maksudnya masih awal-awal kali, mungkin masih JKA dulu sih saya sebelum bekerja mungkin. Jadi Oh, waktu Abang masih ditanggung pemerintah ya, sebelum jadinya ke karyawan swasta ya. Tapi memang nggak, berarti selama ini saking udah nggak pernahnya lagi nih ada pengalaman Perlu diluruskan apa lagi nih? Kak, kalaupun jaminan kesehatan yang ditanggung oleh pemerintah itu juga nggak akan mendapatkan diskriminasi, tetap mendapatkan pelayanan yang baik. Hanya saja perbedaan di hak kelasnya saja. Berarti bedanya itu kalau misalnya tanggungan pekerja penerima upah nih ya, yang dapat gaji sama yang pemerintah hanya kelasnya saja ya Hak Dul ya. kelasnya aja. Jadi kalau misalnya karyawan swasta nih seperti abangnya ini kan dia bayarnya potong dari gajinya, dan itu hanya 1%. 1% dari potong gaji dan 4% dari pemberi kerja. Dan itu udah bisa menanggung keluarga.
istri, anak. Berarti memang menguntungkan sekali ya ada Benar. BPJS. Berarti nggak ada ruginya ya Bang ya. Walaupun dipotong dari gaji kita tidak ada ruginya terdaftar Iya. sebagai peserta BPJS Kesehatan ya. Wah berarti luar biasa sekali nih ya dari BPJS Kesehatan. Transformasi mutu layanannya juga Iya. sudah terlihat jelas nih. Tidak ada lagi diskriminasi nih di fasilitas kesehatan. Tidak ada minta-minta berkas juga ya Bang ya. Iya, Hanya iya. menggunakan kartu virtual dari Mobile JKN aja sudah bisa langsung akses layanan dan langsung dilayani nih dari fasilitas Betul. kesehatan. Know your biaya juga ya. perlu Luar biasa ya, digarisbawahi. berarti luar biasa sekali nih ya BPJS Kesehatan. Berarti luar biasa sekali ya BPJS Kesehatan ini. Bang Wanda sendiri aja sudah merasakan nih manfaat terdaftarnya sebagai peserta BPJS Kesehatan yang istrinya melahirkan sampai 3 kali juga ditanggung. Bang Wanda juga kacamata 2 tahun sekali juga ditanggung ya, dijamin ya. betul. Nggak ada penambahan iuran biaya ya Dil ya. Baru tidak ada juga permintaan fotokopi atau apapun Nggak berkas ada. No Bawa- ribet gitu. Berarti bawahannya Mobile JKN yang ada Bawa di badan digital aja aja kita udah bisa langsung bisa. dijamin dan dilayani baik ya. Waduh luar biasa ya BPJS Luar Kesehatan biasa. ini ya. Terima kasih ya Bang Wanda sudah hadir di podcast kita ya. Ya. Podcast yang luar biasa ini Luar ya. biasa. Terima kasih juga udah mau diterima karena pengen ngasih Oh, tahu sharing ya. Sharing ya. orang-orang misalnya BPJS Luar biasa ya, baik. Wah, baik berarti kita sudahi aja ya untuk podcast kita hari ini. Nah, tapi jangan lupa ya Sobat Pejuang Sehat untuk di like, comment, and subscribe di akun-akun kita yang ada di TikTok, Instagram maupun YouTube seluruhnya namanya Pejuang Sehat. Dan juga nantikan untuk episode kita selanjutnya. Assalamualaikum. Ah.